Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di materi kita, gitu ya. Nih pada hari Minggu harusnya aku turut ayah ke kota, tapi ini tidak ya. Pada hari Minggu aku harus bikin materi buat minggu depan. Baik, masih di materi kita yaitu service oriented arsitektur ya teman-teman ya. Judulnya yang sekarang maksudnya, ini materi, pemodelan perangkat lunak. Sorry. Baik, di sini kita akan mempelajari, software, service oriented arsitektur. Kalau yang pada video-video yang lama, kita pelajari ini apa namanya, software arsitektur ya secara umum. Nah ini kita pelajari service oriented arsitektur. Arsitektur seperti apa sih itu? Kita lihat coba ya. Baik, service oriented arsitektur itu ada 5 yang harus diperhatikan ya, ibaratnya ini adalah 5 prinsip ya yang ada di service oriented arsitektur. Jadi, service oriented arsitektur itu biasanya dia akan, multi platform. Jadi dia akan menjaga platform ya, agar platform itu selalu bisa dikembangkan tanpa kita harus, mengembangkan struktur aplikasi secara masif gitu ya. Karena, kita akan memisahkan dari arsitektur yang tradisional gitu ya, kita pisahkan dalam suatu bentuk servis atau layanan, di mana akhirnya si aplikasi tadi tidak langsung berinteraksi dengan data, melainkan dia berinteraksi dengan layanannya gitu ya. Nah, nanti data itu diakses oleh layanannya. Jadi ada bentuk servis di situ, jadi di sini merupakan bentuk layanan. Nah, siapa yang menggunakan layanan nanti bisa bebas saja ya. Kemudian ada best practices juga di sini. Best practices itu nanti akan menaungi masalah-masalah teknis ya, masalah-masalah teknologi yang ada. Kemudian ada proses. Di proses itu nanti akan ada beberapa implementasi daripada service menggunakan komponen-komponen service yang dahulu mungkin, dan yang sekarang gitu ya. Untuk komponen-komponen yang biasa digunakan sekarang itu mungkin udah familiar ya. Biasanya kalau kita ingin implementasikan suatu service, itu kita menggunakan suatu web service, di mana sekarang itu banyak marak orang pakai untuk konsep servisnya itu adalah menggunakan JSON gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin sekarang pun masih ada gitu yang menggunakan extensible markup language atau XML dalam implementasinya. Dan kemudian yang terakhir adalah users. Jadi service oriented arsitektur itu berorientasi pada user. Intinya sebenarnya dia adalah orientasi terhadap kebutuhan bisnis, di mana ketika ada perubahan yang cepat gitu ya dari sisi bisnis, maka yang diubah itu nanti adalah di aplikasinya saja. Kemudian banyak, yang bisa dimanfaatkan dari servisnya, dan kemudian servis-servis itu bisa dimanfaatkan oleh internal ataupun eksternal daripada suatu organisasi. Ya, jadi, apa itu SOA ya, Service Oriented Architecture, artinya dia adalah suatu implementasi arsitektur ya, di mana dia akan merepresentasikan suatu fungsi, di mana fungsi itu bentuknya adalah suatu service atau layanan. Jadi, ketika kita akan memikirkan sesuatu, desain daripada aplikasi, banyak marak sekarang itu perusahaan-perusahaan yang berkutat dalam bidang servis ya. Jadi, kalau dulu itu kan trennya adalah aplikasi itu sebagai produk akhir. Nah, namun sekarang servis adalah produk akhir, di mana nanti siapa yang ingin menggunakan servis itu tinggal pakai dan akan ada kerjasamanya nanti. Ya, misalnya servis-servis yang teman-teman ketahui misalnya kayak payment gateway, nah gitu ya. Jadi dia yang dia jual apa? Servis saja. Aplikasinya enggak gitu ya. Dia hanya menjual komunikasi antara data dengan layanan. Nah sekarang tinggal layanan itu siapa yang akan, memakainya. Nah siapapun bisa. Nah nanti tinggal kerjasama seperti apa dengan penyedia layanan servis payment gateway itu, ya. Nah, biasanya si SOA ini dipakai untuk fungsi-fungsi high level atau tingkat tinggi. Itu ya, biasanya fungsi-fungsi bisnis sih.
Ya namun jarang lah orang bikin fungsi yang misalnya kayak cuman menambah 2 buah bilangan gitu ya, terus hasilnya keluar tapi dieksekusinya pakai servis jarang gitu ya. Jadi biasanya fungsi-fungsi dengan tingkat, tinggi ya, misalnya tadi kita bicara payment gateway gitu ya, kita berbicara masalah, pembuatan payroll, misalnya kita berbicara masalah generate report dan seterusnya gitu ya. Namun, bisa sebenarnya kalau kita ingin membuat suatu servis yang sederhana, misalnya menjumlahkan 2 bilangan atau mengalihkan 2 bilangan tuh bisa. Nah di sini dia bilang kan merepresentasikan fungsi dalam bentuk layanan. Mengapa fungsi? Karena fungsi itu adalah suatu aktivitas gitu ya, suatu activity, di mana fungsi itu memiliki bentuk yang abstraknya lebih mudah dimengerti gitu ya, dan, secara implementasi juga sebentar, dompet gua kotor. Aduh, oke lanjut. Harusnya gini. Oke, jadi secara implementasi pun fungsi itu kan bisa diwujudkan gitu ya. Seperti teman-teman membuat suatu function atau prosedur dalam suatu perangkat lunak di mana fungsi dan prosedur itu bisa dieksekusi menggunakan beberapa inputan gitu ya, beberapa parameter input dan akan mengeluarkan parameter output. Nah, fungsi-fungsi inilah yang kemudian nanti akan menjadi suatu layanan dalam suatu aplikasi. Dan penamaan fungsi juga enak ya, jadi fungsi itu nanti akan, langsung tertuju pada layanan apa yang diberikan. Nah jadi, biasanya level-level fungsi itu paling mudah dimengerti gitu ya dalam dunia bisnis. Nah mengapa servis, mengapa layanan? Karena memang ketika kita berbicara tentang masalah fungsi itu, artinya si penyedia layanan dan yang akan meminta layanan atau yang me-request layanan akan memiliki persepsi yang sama dengan fungsi yang sama. Nah, kalau penyedia layanan itu kan berarti dia akan memberikan satu layanan yang diinginkan oleh, apa, peminta gitu ya, peminta layanan. Misalnya tadi, saya punya aplikasi e-commerce, saya ingin menerapkan suatu payment gateway. Nah, kan di situ kan, saya cari nih perusahaan-perusahaan yang menyediakan payment gateway, nanti saya integrasikan si payment gateway itu dengan aplikasi e-commerce saya. Nah, artinya kan di situ ada layanan ya, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan oleh payment gateway kan. Misalnya, layanan pertama adalah untuk membuat kode unik, misalnya kan kalau teman-teman biasa belanja di aplikasi Tokopedia, e-commerce marketplace yang lain, suka ada di belakangnya kode unik, di mana kode unik itu nanti akan dipakai untuk autentikasi otomatis ya, verifikasi otomatis maksudnya, ya terhadap suatu transaksi apakah transaksi itu sudah dilakukan atau belum. Nah itu dilayani itu oleh servisnya. Lalu kemudian, kalkulasi dengan pajak, misalnya ada hitungan pajak kalau misalnya memang barang itu dikenakan pajak. Lalu ada reporting ya ke pemilik, marketplace dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi semua itu disediakan oleh layanan payment gateway tadi. Nah, artinya nanti si peminta layanan kan tinggal request saja layanan apa yang dia inginkan dari penyedia layanan, dan penyedia layanan akan memberikan layanan yang dia, inginkan. Namun itu tadi, yang namanya layanan-layanan yang tersedia yang sifatnya premium seperti payment gateway itu kebanyakan ya berbayar, tapi kalau layanan-layanan yang gratis misalnya teman-teman mau bikin iseng, bikin website misalnya websitenya pengen ada apa, forecast-nya untuk, ramalan cuaca. Nah itu dari BMKG juga menyediakan layanan, servis yang free bisa teman-teman pakai gitu ya di website teman-teman yang, apa, ingin menampilkan forecasting tadi. Nah mengapa SOA? Memang kalau kita ngomongin kenapa SOA itu, yang pertama adalah aplikasi itu dibuat sekarang, lebih kompleks ya. Jadi tidak hanya meng-handle masalah apa, perhitungan data, pelaporan dan lain-lain, tapi, sudah sampai menyentuh ke, privasi gitu ya, ke kehidupan sehari-hari. Jadi zaman sekarang itu kan kalau kita berbicara dengan tentang suatu aplikasi aja kita ambil contoh Tokopedia misalnya. Nah, itu kan banyak tuh, apa, fungsi-fungsi atau fitur yang dia tawarkan.
Nah, fungsi yang ditawarkan itu kan memiliki suatu, kelebihan dari si Tokopedia itu ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang dia tawarkan itu sampai menyentuh masalah pribadi ya, bisa bayar listrik gitu ya, bayar kartu kredit, bisa macem-macem lah pokoknya ya gitu ya. Nah jadi, akibatnya apa? Akibatnya, komputer itu melakukan proses komputasi yang makin kompleks karena dia harus memberikan suatu, ketersediaan terhadap fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh suatu aplikasi tadi. Nah, sementara fungsi yang banyak tadi itu, kita kan bahas ya di video-video yang awal bahwa salah satu desain perangkat lunak yang baik itu adalah loss coupling gitu ya. Artinya keterhubungan, dan keterkaitan antara suatu komponen dengan komponen yang lain itu adalah harusnya rendah ya, di mana dia memiliki kohesi yang tinggi. Nah, eee, sebagai contoh gini, apabila suatu layanan, ternyata layanan itu tidak bekerja, mungkin nggak mempengaruhi layanan yang lain, kan seperti itu. Atau ada suatu fungsi nih, ketika suatu fungsi itu error, tidak bisa dipakai oleh pengguna, apakah fungsi yang lain juga akan error? Kan gitu ya. Nah, harusnya kalau kita menerapkan loose coupling, setiap fungsi dengan tingkat independensi yang loose gitu ya, yang jarang, itu kan harusnya tidak terpengaruh antara fungsi A dengan fungsi B. Kalau dia memang mengeksekusi dua hal yang berbeda, maka apabila fungsi A tidak bisa dijalankan, itu tidak akan berpengaruh terhadap fungsi B, kan gitu keinginan kita. Artinya kalau kita pun punya 100 buah servis dari aplikasi yang kita buat, ada 3 atau 4 servis yang tidak jalan, maka yang kita inginkan apa? Servis yang lain tetap jalan, karena banyak user ya yang nantinya juga akan menggunakan layanan-layanan atau fungsi-fungsi eee, yang jalan tadi dari, 100 tadi ya. Jadi 100 misalnya 4 tidak jalan, maka 96 fungsi atau layanan itu kan masih banyak yang pakai ya. Itu adalah keinginan mengapa service oriented arsitektur ini, harus ada gitu di dunia ini gitu ya. Nah, terus ini juga apa, setiap fungsi memiliki kompleksitas yang berbeda ya. Jadi fungsi transaksi beda, fungsi bayar tagihan listrik, bayar tagihan kartu kredit beda. Jadi, dengan menerapkan service oriented arsitektur, maka setiap fungsi itu akan membutuhkan komputasi sendiri-sendiri, di mana nanti dia tidak membagi rata suatu proses komputasi karena memang secara, eee, eksekusi fungsi itu pun nantinya akan berbeda gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada 2 fungsi nih, fungsi A dan fungsi B, ternyata lebih kompleks fungsi B, artinya fungsi B itu nanti akan ditangani lebih berat daripada fungsi A. Jadi tidak akan, sama tuh, misalnya ada 2 fungsi tadi, setiap fungsi dieksekusi oleh 5 orang user misalnya, ya tetap fungsi A lebih ringan dong daripada fungsi B, karena memang fungsi B lebih berat gitu ya. Nah, misalnya perbandingan fungsi A dan fungsi B 1:4 misalnya. Artinya, fungsi B itu diakses oleh satu user dan fungsi A itu diakses oleh 4 user. Dia akan memerlukan request time dan durasi respon yang sama misalnya 1:4. Jadi, eee, jadi dia bisa nanti membagi, proses komputasi ke dalam layanan-layanan yang disediakan tadi. Ya jadi, bisa juga multi platform karena yang disediakan itu hanyalah layanannya saja. Misalnya kita mau bikinnya pakai PHP kek, kita mau bikinnya pakai Java, pakai .NET, ya bebas saja ya aplikasinya. Yang penting layanan itu semua bisa dibaca oleh berbagai platform yang ada. Nah, kata arsitektur dalam SOA sendiri itu menunjukkan pendekatan yang sistematis. Artinya kalau kita ngomongin arsitektur ya, itu sebenarnya kita ngomongin scalability ya. Nah, scalability itu kita akan berbicara masalah kemampuan suatu aplikasi dalam menghandle semua request yang diminta oleh user. Jadi dia akan menghandle Jadi scalability gitu ya. mengapa service ini harus dibahas? Eee, karena memang arsitektur itu nanti akan mendefinisikan komponen. Ya jadi, nanti data itu berperilaku seperti apa, kemudian si aplikasi berperilaku seperti apa.
user interface nanti berperilaku seperti apa. Nah, terus penjabaran servis-servis yang diinginkan itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti semua akan memiliki, keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, itu definisi arsitektur yang pertama. Kemudian nanti masing-masing komponen itu kan punya peran ya. Kalau kita merujuk pada arsitektur yang multi-layer. Nah, multi-layer itu kan dibagi menjadi 3, yang pertama user interface, yang kedua adalah aplikasi, yang ketiga data nih gitu ya. Namun ada yang multiple tier, yaitu N tier atau M tier. Nah, multiple tier itulah kita bisa masukkan service di antara data dan aplikasi. Nah, sehingga mereka tahu perannya, oh untuk berinteraksi dengan orang atau user itu ada di layer mana, oh di layer, interface misalnya. Oh untuk menjalankan suatu fungsi itu ada di mana, di layer aplikasi misalnya. Oh nanti untuk memproses data ada di mana, di layar service. Kemudian data disimpan di mana, itu di layar data. Jadi, kalau kita mendefinisikan arsitektur, maka sebenarnya kita mendefinisikan, peran masing-masing komponen tadi. Nah, selain itu, kita juga bisa menggambarkan hubungan antar komponen. Sehingga secara utuh dalam satu gambaran besar, kita bisa lihat, oh kebutuhan komponen itu apa, apakah ada komponen yang kurang, dan lain-lain itu kita bisa desain terlebih dahulu. Nah, kalau berbicara tentang arsitektur, maka dari A sampai Z itu pasti akan bekerja secara bersamaan dan dia akan menjadi standar yang dipakai ketika akan mengimplementasikan, perangkat lunaknya. Artinya saat kita melakukan proses implementasi ya, proses coding dan kita akan setting hardware atau server dan lain-lain, kita menggunakan standar acuan arsitektur yang sama agar apa? Agar konstruksi aplikasi yang kita buat itu sesuai dengan gambaran kita di awal. Artinya nanti kita tidak kaget gitu ya, kok berbeda gitu antara rancangan dengan implementasi kan gitu, agak syok juga gitu ya. Baik biasanya, SOA dan aplikasinya, sekarang sih udah banyak ya yang mengimplementasikan service oriented arsitektur, bahkan di awal juga sudah saya mention tadi ya, bahkan sekarang itu ada orang yang jualan produk, itu tidak sampai ke bentuk aplikasi tapi hanya sebatas servis atau layanan aja. Nah, namun kebanyakan itu di lingkungan enterprise ya, biasanya di sektor bisnis karena memang, bisnis to bisnis ya relasinya karena, bisa jadi terjadi pertukaran transaksi data antara 2 organisasi atau lebih gitu ya, di mana di situlah nanti akan ada perjanjian ya, ya, cuan. Nah, sebenarnya nggak cuman di enterprise ya, di skala kecil dan menengah pun juga ada mungkin. Namun memang banyak yang mengimplementasinya di skala enterprise. Nah, biasanya, implementasi daripada, service oriented arsitektur itu ada di 2 sisi ya, ada inward dan outward. Inward itu artinya di dalam, organisasi itu sendiri. Jadi misalnya di organisasi itu punya sistem yang banyak gitu ya, di mana setiap bisnisnya itu akan berkembang, setiap bulan atau setiap 2 bulan sering ada divisi-divisi baru, di mana divisi baru itu mengelola suatu transaksi misalnya. Nah, dia akan mengintegrasikan ke semua fungsi-fungsi layanan-layanan itu ke dalam suatu arsitektur. Jadi kalau dia berkembang dia mudah, itu internal. Nah, ada juga yang, memanfaatkan ke eksternal tadi, bisnis, payment gateway gitu ya. Terus misalnya kita tahu API gitu ya, application programming interface itu sebenarnya wujud daripada, implementasi service oriented arsitektur. Itu bisa dipakai di dalam atau di luar. Nah, atau di sini, ada layanan-layanan kayak PDF online gitu ya, yang biasanya kita pakai gitu ya. Itu sebenarnya dia, aplikasinya menerapkan suatu service ya, service itulah, layanan itulah kita bisa pakai nanti di aplikasi yang kita buat. Jadi kalau kita mau misalnya bisa konversi nih aplikasi kita dari Word ke PDF, kita tidak perlu coding, tapi kita tinggal manfaatkan saja layanan yang ada di PDF online ini. Oke, jadi di sini memang, fungsi-fungsi yang tadi kita bicarakan ya, yang layanan-layanan kita bicarakan di awal tadi, direpresentasikan, dan dapat digunakan secara bersama. Dan bisa dilakukan atau digunakan berulang kali ya, jadi share and reusable.
Namun ya tadi, kalau kita ada kerjasama bisa pakai, kalau enggak gitu ya. Namun, servis ini artinya layanan yang diberikan tidak akan mempengaruhi dengan layanan yang sama yang diberikan ke orang lain. Jadi treatment-nya beda. Tentu saja layanan itu sifatnya nanti unik untuk setiap pengguna masing-masing ya. Nah, jadi di sini nanti, misalnya saya punya payment gateway, sama-sama langganan di organisasi A misalnya. Kemudian ada yang lain juga payment gateway di organisasi A. Nah, servis yang kami gunakan sama, misalnya sama-sama ngecek, apabila konsumen udah transfer ya menggunakan kode unik di belakang, digit itu ya, digit transfer. Nah, case saya dan case dia ya berbeda gitu ya, karena nanti akan terhubung ke aplikasi masing-masing ya, untuk layanan yang sama. Jadi kalau saya me-request layanan, layanan itu diberikan ke saya, bukan diberikan ke dia gitu ya. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi digunakan secara bersama-sama dan bisa digunakan, berulang kali. Nah, di sini memang, bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang lain dan tadi kita udah singgung bahwa SOA ini bisa dipakai secara multi platform. Artinya kita fokus aja ke layanannya, maka nanti kita bisa sesuaikan dengan aplikasi yang akan menggunakan layanan itu, udah aja gitu ya. Nah, artinya bisa jadi kan ada banyak aplikasi menggunakan layanan yang sama. Nah, kita tidak perlu mengimplementasikan layanan itu berulang kali, tapi cukup dibuat satu aja, baru kita nanti akan bagikan ke aplikasi yang nanti akan menggunakan layanan itu. Nah, jadi memang fungsinya SOA dengan sebagai platform integrasi. Jadi di sini nanti SOA biasanya dia akan memisahkan antara, query ya, pesan, message atau call dengan pemrosesannya. Jadi, dia akan me-request layanannya, lalu dia akan memprosesnya, kemudian dia akan memberikan layanan itu tadi. Nah, artinya nanti service itu hanya bisa di-request dan akan mendapatkan respon, tergantung siapa yang me-request. Nah, di SOA juga kita bisa memisahkan antara bagian public dan bagian private ya. Jadi eksekusinya kita bisa pisahkan. Artinya kalau misalnya, servis untuk publik itu bisa diakses siapapun, tapi kalau misalnya private hanya bisa diakses oleh pemilik atau penyedia layanan. Nah, ini bisa nih, ya karena memang tadi ya, karena dia multi platform artinya ada yang fungsi dieksekusi di platform ini, namun ada juga fungsi yang dieksekusi oleh servisnya, sehingga dia tidak perlu mengimplementasikan fungsi yang tadi, yang dia inginkan. Dia tinggal kerjasama dengan platform penyedia layanan, maka nanti tinggal diintegrasikan aplikasinya. Nah, ini contoh service oriented arsitektur ya. Biasanya dia dibandingkan dengan monolitik sih. Nah, di sini kan ada banyak nih aplikasinya, ada aplikasi cek status konsumen dan seterusnya gitu. Biasanya langsung itu berhubung dengan data ya. Nah, dengan SOA artinya nanti, aplikasi itu dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian nanti akan dikaitkan dengan, servis-servis yang berkaitan dengan dia, kemudian servis itu baru nanti akan dikaitkan dengan datanya. Nah, artinya di sini adalah aplikasi tidak langsung berkomunikasi dengan. Baik, jadi seperti ini ya, bedanya kalau misalnya kita menerapkan SOA, biasanya suka dibandingkan dengan monolitik sih. Nah, kalau seperti yang kita lihat deh, kalau biasanya monolitik itu ya suatu aplikasi ya langsung berhubung dengan data ya. Kita bisa lihat di situ ada aplikasi service scheduling, order processing, sama account management. Ketika dia menjalankan fungsi cek customer status, determine product availability, itu semuanya langsung ke data. Nah, dengan menggunakan SOA enggak. Jadi nanti aplikasi itu nanti akan dipisah menjadi modul-modul yang lebih kecil, sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan dia akan terhubung dengan service dulu, gitu ya. Ya, misalnya dia ingin melakukan, cek customer status, maka akan ada service untuk cek customer status.
ya. Nah, kita bisa lihat tuh cek customer status kan dipakai di service scheduling dan dipakai di order processing gitu ya. Ya udah, tinggal bikin satu service saja dan bisa dipakai oleh 2 buah aplikasi nantinya. Nah, di service itulah nanti akan terhubung dengan data. Artinya si aplikasi setelah menggunakan SOA dia tidak langsung terhubung ke data, namun dia terhubung dengan, oleh service terlebih dahulu. Nah, prinsip, SOA itu adalah, biasanya dia simplicity ya, kesederhanaan. Seperti tadi contohnya. Ada satu layanan saat ada satu fungsi tapi diakses oleh beberapa aplikasi. Nah, keinginan yang lebih simpel adalah kita bikin satu aja fungsinya dan fungsi itu bisa diakses oleh 2 aplikasi tadi. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya? Kita implementasikan dalam bentuk, service kan itu ya. Nah, jadi di sini sangat low scopeling sekali gitu ya, artinya tidak akan ada pengaruhnya dengan yang lain. Katakanlah tadi kita bisa bilang account management itu down gitu ya. Tidak bisa diakses, maka karena fungsinya masih ada, servisnya masih ada, artinya aplikasi yang menggunakan servis itu masih bisa jalan. Nah gitu ya, nggak apa-apa account manajemennya, aplikasi account manajemennya down, namun service scheduling sama, order processing dia tetap bisa diakses oleh user. Nah, jadi memang SOA itu sangat bermanfaat bagi organisasi. Dia bisa, di-align, artinya diarahkan sedekat mungkin dengan strategi dan aktivitas bisnis. Artinya bisnisnya itu maunya seperti apa, dia butuh fungsi seperti apa, nah fungsi itu diturunkan ke dalam suatu service. Nanti tinggal implementasi teknisnya di aplikasi. Lalu dia bisa mengembangkan layanan-layanan itu dan melibatkan pihak-pihak yang lain. Artinya aplikasi yang diciptakan itu tidak harus berdiri sendiri, tapi bisa berkolaborasi dengan aplikasi yang lain. Ya, seperti yang tadi kita bicarakan mungkin konsepnya adalah business to business. Kemudian dia reusable, bisa digunakan kembali. Nah, jadi kan tidak perlu kita membangun hal yang sama kalau itu udah kita bangun sebelumnya. Lalu masalah keamanan, masalah kebebasan akses, dan masalah implementasi yang memang harus diwujudkan itu masih bisa dipertahankan. Artinya tadi kan multi platform. Nah, aplikasi yang akan mengakses layanan ini, ya terserah mau dibangun pakai apa. Jadi tidak harus straight pada bahasa tertentu. Biasanya kan kalau kita misalnya ngotot pakai bahasa tertentu, agak sulit tuh ngembanginnya karena mungkin tidak tersedia programmer untuk mengerjakannya kan gitu ya. Maka bisa dikerjakan dengan bahasa yang lain. Nah, di sini, komponen SOA itu ada 5 ya, ada layanannya, servisnya, lalu ada penyedia layanannya, ada pemakainya, ada pencatatnya, dan ada message-nya. Karena ada request dan ada respon tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Biasanya kalau kita ngomongin teknologinya SOA itu adalah web service tadi ya. Jadi ada JSON yang sekarang sering dipakai atau dulu dan sekarang juga mungkin ada XML yang sering dipakai. Jadi diwujudkan dalam bentuk web service. Nah, ini adalah modelnya gitu ya, dari ada service, jadi ada message, dia ngirimkan sinyal ke service, nanti agent-nya akan merealisasikannya, lalu person or organization akan mengontrol dan menggunakannya dan dia akan dideskripsikan di metadata. Nah, metadata ini ada kalau kita pakai XML ya, kalau kita implementasinya pakai JSON, biasanya sih bisa dideskripsikan metadatanya ke dalam tag JSON, namun agak jarang ya. Nah, karena, teknologi yang diimplementasikan adalah web service, maka dia pasti berjalan di protokol HTTP, ya lewat internet berarti. Nah, kemudian ada definisi XML di sini untuk representasi informasi, ada SOAP untuk invocation-nya, artinya kan dia akan mengirimkan data ya. Lalu ada, direktorinya, ada UDDI, ada WSDL untuk mendefinisikan layanannya, ada XLang dan XAML untuk transaksinya. Ini, komponen-komponen yang terkait XML. Kemudian ada JSON juga yang sering dipakai juga untuk merepresentasikan informasi selain XML, dan ke semua ini kita butuhkan parser ya. Karena dia sebenarnya yang dialirkan sama adalah data, namun data itu diubah wujudnya menjadi berbeda dan aplikasi yang ingin menggunakan data itu harus memiliki parser untuk mengeksekusinya. Nah, kita ngomongin service oriented architecture. Kalau di cloud computing ada yang namanya software as a service.
sama-sama service. Apa sih bedanya? Nah, kalau software as a service artinya software itu adalah aplikasi gitu ya. Nah, software as a service artinya ada orang atau organisasi yang menyediakan suatu pelayanan untuk dipakai oleh user langsung. Nah, itu software as a service. Kalau SOA itu adalah arsitekturnya. Nah, kolaborasi mungkin ya. Jadi kalau kita ngomongin perbedaan, service as a software as a service itu adalah ya software ya, perangkat lunaknya. Kalau software oriented arsitektur itu adalah arsitektur. Nah, bisa jadi tapi SAS itu ya diimplementasikan menggunakan SOA itu bisa jadi karena memang tidak mungkin kalau kita bikin software as a service tanpa melibatkan suatu arsitektur berbasis service gitu ya. Jadi, sebenarnya SOA dan software as a service di cloud computing ini ya agak susah dibandingkan karena memang penggunaannya berbeda dan posisinya juga berbeda, ya. Posisinya dia berbeda. Kalau software as a service tadi, ya perangkat lunaknya yang langsung dipakai. Kalau software oriented arsitektur itu adalah arsitekturnya, ibaratnya dia adalah fondasinya gitu ya. Fondasi software itu tadi di mana dia itu berdiri. Nah, itu, perbedaan antara service oriented arsitektur dan software as a service. Oke, baik. Itu saja mungkin dari saya ya. Semoga materi ini berguna, mungkin masih banyak sih seharusnya yang bisa dijelaskan dari service oriented arsitektur, namun ya semoga dengan, sebentar ini bisa mendapatkan insight dan teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi. Baik, itu saja dari saya, terima kasih, saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.